Seorang pemandi jenazah yang selama 30 tahun dikenal paling baik di desa justru menghilang secara misterius saat tubuhnya sendiri sedang dikafani. Bukan hanya itu, saat kain penutup wajahnya dibuka, ratusan belatung keluar dari mata, hidung, dan mulutnya. Padahal dia baru meninggal semalam. Dan yang paling mengerikan, tubuhnya meledak dari dalam kain kafan, lalu hilang begitu saja. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini tentang karma yang datang bahkan setelah kematian. Azab pemandi jenazah yang suka membuka aib. Desa itu sebenarnya desa yang tenang. Kalau sore, anak-anak masih main layangan di sawah, teriak-teriak kecil sambil berlari mengejar benang yang kusut. Ibu-ibu duduk di teras rumah, mengupas bawang atau menyortir sayuran sambil ngobrol soal harga beras dan kabar keluarga. Kalau malam tiba, suara jangkrik lebih keras dari suara motor yang lewat. Lampu-lampu rumah redup, kekuningan, dan angin berembus pelan membawa aroma tanah dan daun pisang. Semua orang saling kenal, tahu silsilah satu sama lain, bahkan tahu kebiasaan kecil tetangganya. Dan kalau ada yang meninggal, hampir pasti yang memandikan jenazahnya adalah Mak Salma. Nama itu sudah seperti jaminan. Selama 30 tahun, Mak Salma dikenal sebagai pemandi jenazah paling telaten di desa itu. Tenggat, lembut, gerakannya hati-hati, dan mulutnya tak pernah lepas dari doa saat memandikan tubuh yang sudah tak bernyawa. Banyak keluarga merasa tenang kalau jenazah orang tercinta berada di bawah tangannya. Dia selalu bilang, "Kita ini cuma bantu membersihkan, sisanya urusan Allah." Ucapannya terdengar bijak dan menenangkan. Orangnya ramah, suka senyum, dan sering bantu warga tanpa minta bayaran. Kalau ada keluarga yang tak mampu, dia tetap datang. Bahkan, kadang dia bawakan kain kafan, cadangan dari rumahnya sendiri. Banyak yang bilang, kalau soal akhir hidup, percayakan saja ke Mak Salma. Ucapan itu seperti sudah jadi kesepakatan, tak tertulis tapi peji itu. Semuanya berubah. Subuh belum lama berlalu, ketika kabar mengejutkan menyebar cepat dari mulut ke mulut. Mak Salma meninggal mendadak di rumahnya, kata Aisyah, putri sulungnya. Semalam, Mak Salma masih terlihat sehat. Dia sempat makan malam seperti biasa, lalu mengeluh, dadanya terasa sesak. Tak lama setelah itu, dia terjatuh dan tak bangun lagi. Dokter puskesmas bilang kemungkinan serangan jantung. Warga langsung heboh. Rasanya aneh, ironis. Orang yang selamat ini memandikan jenazah orang lain, kini harus dimandikan oleh orang lain. Menjelang pagi, tubuh Mak Salma dibawa ke ruang pemandian sederhana di samping masjid. Ruangan itu berdinding semen, lantainya sedikit lembab, dan hanya diterangi satu lampu neon panjang yang menggantung di langit-langit. Di sanalah selama ini Mak Salma menjalankan tugasnya. Kini tubuhnya terbujur di atas meja kayu panjang sama. Dua pemandi jenazah senior, Bu Salwa dan Bu Murni, datang lebih awal. Mereka berdua sudah lama membantu Mak Salma jika ada jenazah perempuan. Pengalaman mereka tidak sedikit. Mereka sudah melihat berbagai kondisi jenazah, dari yang meninggal dengan wajah damai sampai yang penuh luka karena kecelakaan parah. Mereka pikir tak ada lagi yang bisa membuat mereka terkejut. Awalnya semua tampak biasa. Tubuh Mak Salma ditutup kain tipis, wajahnya belum terlihat. Bu Salwa menarik napas panjang sebelum membuka kain penutup itu. Begitu kain tersingkap, Bu Salwa langsung mundur 2 langkah. Ya Allah, suaranya gemetar. Bau busuk menyengat langsung memenuhi ruangan. Bau itu seperti menghantam hidung dengan keras. Bukan bau jenazah yang baru beberapa jam meninggal. Ini bau yang jauh lebih tajam, lebih menusuk, seperti bangkai hewan yang sudah lama tergeletak di panas matahari. Bu Murni refleks menutup hidung dengan ujung kerudungnya. Tangannya ikut bergetar. Ini kok bisa begini?
Kulit wajah Mak Salma terlihat lebih gelap dari biasanya. Ada warna kehijauan samar di sekitar pipi dan leher, tapi yang membuat napas mereka tercekat bukan hanya itu. Dari sudut mata Mak Salma tampak sesuatu bergerak. Awalnya Bu Salwa mengira itu hanya bayangan, tapi detik berikutnya dari lubang hidung, dari telinga, bahkan dari sela-sela bibir yang sedikit terbuka, keluar belatung putih, kecil, menggeliat satu sama lain. Bukan satu dua, ratusan. Mereka jatuh ke meja pemandian, bergerak-gerak seperti air yang hidup. Ini nggak mungkin. Baru semalam meninggal, bisik Bu Murni dengan suara hampir tak terdengar. Bu Salwa mencoba menenangkan diri. Dia mengambil gayung dan mulai menyiramkan air ke tubuh Mak Salma. Air mengalir, tapi tak ada perubahan. Bau busuk tetap menyengat, bahkan terasa semakin kuat. Dan setiap kali air menyentuh wajah atau tubuh Mak Salma, belatung justru makin banyak keluar, seperti dipaksa keluar dari dalam tubuh yang membusuk. Seolah-olah tubuh itu bukan tubuh yang baru meninggal, tapi sudah lama hancur dari dalam. Kabar aneh itu cepat menyebar. Beberapa warga yang berada di halaman masjid mulai berbisik-bisik. Pak Kades datang dengan wajah tegang, disusul Pak Mahfud dan Pak Praja. Mereka berdiri di luar ruangan, tak berani masuk, hanya mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Bau busuk sampai keluar ruangan membuat beberapa orang menutup hidung dan menjauh. Aisyah duduk di pojok dekat dinding, menangis pelan. Matanya sembab. Dia tak menyangka ibunya yang selama ini dihormati akan mengalami kejadian seperti ini. Setiap kali mendengar gumaman orang di luar, hatinya terasa makin hancur. Proses pemandian akhirnya tetap dilanjutkan dengan penuh ketegangan. Bu Salwa dan Bu Murni berusaha profesional, meski tangan mereka tak berhenti gemetar. Setelah selesai dimandikan seadanya, tibalah saat pengkafanan. Kain kafan putih dibentangkan. Tubuh Mak Salma dibaringkan di atasnya. Mereka mulai membungkus dengan hati-hati, mengikat bagian kepala, perut, dan kaki sesuai tata cara yang biasa dilakukan. Tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti ada tekanan dari dalam. Kain yang sudah diikat rapi mendadak menggelembung di bagian dada. Bu Murni terdiam. Bu Salwa menatap dengan mata membesar. Suara itu makin keras, seperti udara dipaksa keluar dari ruang sempit. Lalu, 2R. Suara ledakan keras menggema di ruangan. Kain kafan robek dari dalam. Sobekannya panjang dan kasar. Lampu neon di atas berkedip, lalu mati sepersekian detik. Ruangan gelap total. Terdengar teriakan. Saat lampu menyala kembali, semua yang ada di ruangan terdiam. Meja pemandian itu kosong. Tubuh Mak Salma hilang. Tak ada bekas darah. Tak ada sisa kain kafan yang menandakan tubuh itu jatuh ke lantai. Belatung-belatung yang tadi berserakan juga ikut lenyap, seolah-olah tak pernah ada. Ruangan itu hanya menyisakan bau busuk yang lebih tajam dari sebelumnya. Seperti sesuatu yang tak terlihat masih berdiri di sana. Teriakan Bu Murni memecah keheningan. Warga di luar panik. Ada yang membaca doa karos-karas dengan suara bergetar. Ada yang berlari menjauh dari masjid. Ada pula yang terpaku tak mampu bergerak. Sejak saat itu, desa yang tadinya tenang mulai berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Malam terasa lebih gelap, dan setiap orang yang melewati masjid tak lagi berani menoleh ke arah ruang pemandian. Setelah kejadian hilangnya jenazah itu, desa seperti tidak pernah benar-benar tidur. Biasanya setelah Isya, jalanan sudah sepi, pintu-pintu rumah tertutup, lampu dimatikan satu persatu, dan orang-orang terlelap tanpa banyak pikiran. Tapi kini, hampir setiap malam masih ada saja yang duduk di teras, menatap jalan kosong dengan wajah gelisah. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Angin yang berembus pelan pun terasa lebih dingin, seperti membawa sesuatu yang tak kasat mata. Anak-anak tak lagi berani keluar selepas maghrib. Bahkan suara jangkrik yang dulu menenangkan sekerong jastru
terdengar seperti latar suara yang membuat suasana makin mencekam. Setiap bunyi kecil terdengar lebih keras. Setiap bayangan tampak lebih gelap. Bau busuk mulai muncul di tempot-tempot yang tak terduga. Pertama kali tercium di rumah Pak Kunto, waktu itu hampir tengah malam. Pak Kunto terbangun karena merasa mual. Dia mengira ada tikus mati di dapur. Tapi begitu dia bangun dan membuka pintu kamar, bau itu justru makin menyengat, seperti bau daging busuk yang lembab dan menusuk sampai ke tenggorokan. Dia mencari ke dapur, ke belakang rumah, bahkan ke sumur. Tak ada apa-apa. Istrinya sampai muntah karena tak tahan. Anehnya, saat azan subuh berkumandang, bau itu menghilang begitu saja, seolah-olah tak pernah ada. Keesokan harinya, kejadian serupa menimpa Bu Hana. Bau busuk tiba-tiba memenuhi dapurnya saat dia sedang menanak nasi. Dia pikir kompor rusak atau ada bangkai di sekitar rumah. Tapi ketika dia keluar memanggil tetangga, bau itu hilang. Tetangga yang datang tak mencium apapun yang membuat bulu kuduk merinding. Bau itu juga muncul di kantor Pak Kades siang bolong saat Pak Kades sedang menerima tamu dari kecamatan. Bau menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Pak Kades sampai meminta maaf pada tamunya, mengira ada saluran air yang bocor. Tapi staf desa yang memeriksa tak menemukan apapun. Anehnya, bau itu selalu datang tiba-tiba lalu hilang begitu saja, seperti ada yang sengaja mempermainkan. Tak hanya bau. Beberapa warga mulai mengaku mendengar suara langkah kaki di belakang mereka saat berjalan sendirian malam hari. Langkahnya pelan, berat, seperti kaki menyeret sesuatu. Ketika mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Jalanan kosong, hanya angin dan bayangan pohon yang bergoyang. Pak Praja bahkan bersumpah melihat sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Malam itu, dia pulang dari sawah agak terlambat. Bulan tertutup awan, cahaya hanya samar. Di ujung pematang, dia melihat sosok perempuan berdiri membelakangi dirinya. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang, berantakan, menutupi wajah. Bajunya tampak lusuh dan basah. Pak Praja memanggil, mengira itu salah satu warga. Tak ada jawaban. Dia mendekat pelan-pelan. Jarak tinggal beberapa meter. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Sosok itu menghilang begitu saja, seolah larut bersama gelap. Yang tertinggal hanya bau busuk yang menusuk hidungnya sampai dia terbatuk-batuk. Sejak malam itu, Pak Praja tak berani lagi pulang sendirian. Namun dari semua orang, Aisyah yang paling tersiksa. Setiap malam dia bermimpi didatangi ibunya. Tapi bukan seperti Mak Salma yang dia kenal. Bukan sosok ibu yang dulu suka menyisir rambutnya atau menegurnya dengan lembut. Dalam mimpi itu, Mak Salma berdiri di ujung ruangan dengan tubuh yang membusuk. Kulitnya hitam kehijauan, seperti daging yang terlalu lama terendam air. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya belatung terus keluar tanpa henti, jatuh ke lantai lalu menghilang. "Ibu, kenapa jadi begini?" Aisyah menangis dalam mimpi. Suaranya gemetar, tapi yang menjawab bukan hanya satu suara. Suara itu seperti banyak orang berbicara bersamaan dari dalam mulut Mak Salma. Berat, serak, penuh dendam. "Kami dihina, kami difitnah, kami dipermalukan." Suara itu bergema, membuat dada Aisyah terasa sesak. Dia terbangun setiap malam dengan tubuh basah oleh keringat. Bau busuk seolah masih tertinggal di kamarnya. Kadang dia merasa ada sesuatu berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dalam gelap. Akhirnya, Aisyah tak kuat lagi menyimpan semuanya sendirian. Suatu sore, di balai desa, di hadapan Pak Kades, Pak Mahfud, Pak Praja, Bu Hana, dan beberapa warga lain, dia membuka rahasia yang selama ini dia pendam. "Ibu, enggak sebaik yang orang kira," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Semua orang saling pandang. Wajah mereka tegang. Dengan suara bergetar, Aisyah menceritakan apa yang selama ini dia ketahui, bahwa
Di balik sikap ramah dan kesediaannya membantu tanpa bayaran, Mak Salma menyimpan kebiasaan yang gelap. Setiap selesai memandikan jenazah, dia sering bercerita pada Aisyah tentang apa yang dia lihat di tubuh orang-orang yang sudah meninggal. Kalau menemukan tanda yang menurutnya aneh, dia langsung menilai. Dia pernah mengatakan seorang almarhumah sebagai wanita yang tak benar hanya karena menemukan lebam yang dia tafsirkan sendiri. Dia pernah menuduh seseorang meninggal dalam keadaan penuh dosa karena melihat sesuatu yang menurutnya mencurigakan. Tak hanya itu, beberapa kali Aisyah mendengar sendiri ibunya berkata pada keluarga yang berduka bahwa ada kejanggalan di tubuh jenazah, dan jika keluarga ingin agar hal itu tidak tersebar ke warga, mereka harus memberikan uang tambahan. Mak Salma merasa dirinya paling suci, paling tahu mana yang bersih dan mana yang kotor. Dia merasa berhak menghakimi orang, bahkan setelah orang itu tak lagi bisa membela diri. Warga terdiam, banyak yang menunduk. Beberapa wajah terlihat pucat. Pak Kunto mengingat sesuatu. Bu Hana menutup mulutnya, menahan tangis. Ternyata mereka pernah merasakan sindiran-sindiran halus dari Mak Salma setelah kematian anggota keluarga mereka. Tapi mereka tak pernah berani melawan karena menganggap Mak Salma orang alim. Kini semuanya terasa masuk akal. Beberapa keluarga yang pernah tersakiti mulai sadar. Mungkin inilah sebabnya teror itu datang. Sejak rahasia itu terbuka, gangguan justru makin menjadi. Warga yang pernah difitnah Mak Salma paling sering mengalami kejadian aneh. Bau busuk muncul di kamar mereka. Saat tengah malam, ada suara seperti kain diseret pelan di lantai. Kadang terdengar suara bisikan yang tak jelas. Bu Hana bahkan mengaku melihat tangan pucat penuh belatung muncul dari bawah tempat tidurnya. Saat dia terbangun, tangan itu bergerak perlahan, seperti mencari sesuatu. Dia menjerit keras sampai tetangga berdatangan. Tapi saat lampu dinyalakan, tak ada apa-apa. Aisyah sadar ini bukan sekadar gangguan biasa, bukan halusinasi karena ketakutan. Ini balasan, dan di setiap mimpi yang datang, dalam setiap suara yang bergema dari mulut ibunya, Aisyah tahu satu hal yang paling membuat hatinya hancur. Arwah Mak Salma tidak tenang. Arwah itu sedang disiksa oleh Roro yang pernah dihina semasa hidupnya. Malam itu, dengan tubuh gemetar tapi tekad bulat, Aisyah pergi ke makam ibunya tanpa ditemani siapapun. Dia tidak memberitahu siapa-siapa, bahkan Pak Kades sekalipun. Setelah Isya, saat sebagian besar warga memilih berdiam di rumah karena takut, dia justru melangkah keluar. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di tangannya hanya ada senter kecil dan selembar sajadah tipis. Langit gelap, tanpa bulan, awan tebal menggantung rendah, membuat suasana terasa makin menekan. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan. Yanggup jalan menuju makam desa, melewati pematang sawah yang sepi. Setiap kali kakinya menginjak tanah lembek, terdengar suara kecil yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Beberapa kali, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Langkah lain di belakang langkahnya. Tapi ketika dia menoleh, hanya gelap yang menyambut. Dia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Semua ini harus diakhiri. Begitu sampai di makam Mak Salma, suasana terasa berbeda. Tanah di sekitar makam itu tampak lebih lembab dibanding yang lain. Rumputnya seperti layu, padahal makam di sebelahnya tampak biasa saja. Aisyah mendekat, lalu berlutut tepat di hadapan nisan sederhana yang bertuliskan nama ibunya. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu, kalau memang ini semua karena dosa ibu, aku mohon, ampuni ibu. Suaranya pecah. Tanggeni gemetar saat menangkupkan doa. Beberapa detik tak terjadi apa-apa. Hanya suara angin dan gesekan daun kering. Lalu tiba-tiba,
Tanah makam itu bergetar halus. Awalnya seperti getaran kecil, tapi cukup membuat telapak tangan Aisyah yang menempel di tanah merasakannya dengan jelas. Udara berubah dingin secara mendadak. Dingin yang bukan sekadar hawa malam, tapi seperti masuk sampai ke tulang. Napas Aisyah terlihat samar di udara, seperti embun tipis. Perlahan, tanah di depan nisan retak tipis. Bukan terbelah besar, tapi cukup untuk membuat Aisyah mundur setengah langkah dengan tubuh gemetar. Dan di depan Aisyah muncul sosok yang membuat napasnya hampir berhenti. Mak Salma berdiri beberapa langkah dari makamnya sendiri. Tubuhnya tidak utuh, seperti manusia hidup. Kulitnya terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging gelap di bawahnya. Rambutnya kusut dan menempel di wajah yang setengah membusuk. Matanya cekung dan kosong. Mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya belatung jatuh satu persatu ke tanah, menggeliat sebelum menghilang. Bau busuk langsung menyebar di sekitar makam. Aisyah terisak, kakinya lemas, tapi dia tak lari. "Ibu?" Suaranya hampir tak terdengar. Yang menjawab bukan hanya satu suara. Dari mulut Mak Salma keluar banyak suara sekaligus. Tumpang tindih, berat, serak, seperti orang-orang yang berbicara dalam satu tubuh yang sama. "Kami belum memaafkan." Suara itu membuat tanah di sekitar mereka seperti bergetar. Aisyah menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas di dalam kepalanya. "Apa yang harus aku lakukan?" Aisyah menangis. "Tolong, jangan siksa ibu lagi." Sosok itu melangkah mendekat tanpa benar-benar menggerakkan kaki, seperti melayang tipis di atas tanah. Wajahnya makin dekat, dan bau busuk makin kuat. "Datangi semua keluarga yang pernah disakiti." Suara-suara itu bergema, "Minta maaf satu persatu atas nama ibumu." Aisyah mengangguk sambil terisak. Air matanya jatuh ke tanah yang retak. "Kalau tidak, kami tak akan lepaskan dia. Aku sumpah." Suara Aisyah bergetar, tapi tegas. "Aku akan lakukan. Aku akan datangi mereka semua. Aku akan minta maaf." Beberapa detik hening, lalu perlahan sosok itu mulai memudar. Tubuhnya seperti larut dalam kabut tipis yang muncul entah dari mana. Belatung yang tadi jatuh ikut menghilang. Bau busuk pun berangsur memudar, digantikan oleh aroma tanah basah yang lebih ringan. Tanah yang retak perlahan kembali seperti semula. Aisyah terduduk lemas, tapi di dalam hatinya ada satu hal yang jelas. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sejak malam itu, Aisyah menjalankan sumpahnya. Keesokan harinya, dia mendatangi rumah Pak Kunto lebih dulu. Wajahnya pucat, tapi dia berdiri tegak di depan pintu. Saat Pak Kunto membuka pintu, Aisyah langsung menunduk dalam-dalam. "Saya datang untuk minta maaf atas semua ucapan ibu saya dulu," katanya pelan. Pak Kunto terdiam lama. Wajahnya berubah tegang. Istrinya berdiri di belakangnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka ingat betul bagaimana dulu Mak Salma menyebarkan cerita tentang almarhum kakak Pak Kunto. Awalnya Pak Kunto ingin menutup pintu, tapi melihat Aisyah yang terus menunduk dan menangis, hatinya melunak. "Sudahlah, semoga jadi pelajaran," ucapnya. Akhirnya, dari sana, Aisyah mendatangi Bu Hana. Bu Hana menangis saat mendengar permintaan maaf itu. Dia mengaku selama ini menyimpan luka karena ucapan Mak Salma tentang mendiang ibunya. Aisyah juga datang ke Pak Mahfud, ke keluarga Pak Praja, dan beberapa rumah lain yang namanya dia kumpulkan dari ingatannya sendiri. Tak mudah. Ada yang menolak bertemu, ada yang mengusirnya, ada yang berkata pedas, tapi Aisyah tetap menunduk dan meminta maaf. Hari demi hari berlalu. Perlahan, teror mulai berkurang. Bau busuk tak lagi muncul di rumah-rumah warga. Malam terasa sedikit lebih ringan. Suara langkah kaki
yang dulu sering terdengar kini menghilang. Pak Praja tak pernah lagi melihat sosok perempuan di ujung sawah. Aisyah sendiri tidak lagi bermimpi melihat ibunya dalam keadaan mengerikan. Suatu malam, dia bermimpi bertemu Mak Salma dengan wajah lebih tenang, meski tak sepenuhnya seperti dulu. Tidak ada belatung, tidak ada suara banyak orang, hanya tatapan yang penuh penyesalan. Desa perlahan kembali seperti semula. Anak-anak mulai berani bermain sore hari. Warga tak lagi berkumpul dengan wajah penuh cemas setiap malam. Orang-orang mulai sadar, lisan itu tajam, menghina orang yang sudah meninggal, membuka aib yang tak perlu dibuka, bisa menjadi dosa yang berat. Ucapan yang dianggap sepele, ternyata bisa meninggalkan luka yang panjang. Dan meski Mak Salma telah tiada, jejak perbuatannya masih terasa sebagai pelajaran. Kini, setiap ada yang meninggal di desa itu, warga lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka saling mengingatkan untuk menjaga ucapan, menjaga hati, dan tidak mudah menilai hidup seseorang dari apa yang terlihat. Karena kadang, yang paling mengerikan bukanlah kematian, tapi dosa yang dibawa setelahnya. Dan cerita pun tamat.